Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History di MHDB, mencari hikmah dalam berita. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Pada kesempatan MHDB kali ini, saya akan membahas mengenai manfaat gibah untuk orang yang digibahi. Berceritakan tentang kehidupan Leslar yang tidak henti-hentinya menjadi topik pembicaraan netizen di sosial media. Berbagai komentar, dari mulai komentar yang positif hingga komentar yang negatif, memenuhi isi dari sosial media ketika diberitakan hal yang berkaitan dengan Lesti Kejora, begitupun dengan suaminya Rizky Bilar dan anaknya Al-Fatih. Baru-baru ini yang menjadi sorotan adalah Al-Fatih yang ketika digendong oleh omaknya, oleh neneknya, lalu ia diberikan makan, ya ini nasi yang dicampur dengan garam. Seketika netizen pun mulai melancarkan komentarnya, menggibah sini, menggibah situ, mengetik ini, mengetik itu, tanpa berpikir apa yang akan terjadi, apakah ini yang bermanfaat, apakah ini malah menjadi mafsadat, apakah ini menguntungkan untuk mereka, atau malah merugikan mereka. Yang akan kita lebih bahas pada kesempatan kali ini adalah manfaat gibah bagi orang yang digibahi. Mungkin kita mengetahui bersama bahwa gibah ini merupakan salah satu dari dosa yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian, sebagian dari kalian menggibah sebagiannya lagi. Ini ayat yang sangat jelas sekali melarang kita berbuat gibah. Gibah itu adalah menceritakan orang lain tentang hal yang tidak disukai oleh orang lain tersebut untuk diceritakan. Dan kita mengetahui bersama bahwa di sosial media itu sangat bebas sekali orang itu mengetik hal-hal yang negatif. Di antaranya mungkin banyak juga yang katanya menyebutkan ketika melihat Al-Fatih ini makannya cuma nasi dengan dicampur, diulek-ulek sama garam. Netizen mulai berspekulasi, berkomentar sana, berkomentar sini, menyebutkan Lesti itu sudah jatuh miskin, Lesti ini itu, Rizky Bilar ini, Al-Fatih ini, orang tuanya seperti apa. Nah, itu ada beberapa manfaat untuk orang yang digibahi. Jadi tidak selalu ya, ketika ada orang yang menggibahi kita tidak selalu rugi. Bahkan kita mendapatkan keuntungan dari orang yang menggibahi kita. Jadi tetap semangat untuk orang yang digibahi, yang tetap menjadi topik perbincangan orang lain. Kita akan mendapatkan keuntungan. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, keuntungan bagi orang yang digibahi adalah ia akan mendapatkan amal kebaikan, di mana amal kebaikan ini terus akan datang menghampiri orang yang digibahi selama orang ini menggibahi dirinya. Jadi ketika kita digibahi, kita itu akan mendapatkan amal tanpa harus capek-capek beribadah. Jadi nanti orang yang digibahinya itu akan mendapatkan kebaikan, amal kebaikan dari orang yang menggibahi. Jadi nanti orang yang menggibahi itu akan, amal-amal baiknya itu akan disedot, ya, disedot dan diberikan kepada orang yang digibahinya. Jadi hati-hati nih ya, untuk yang suka gibah, kebaikan kalian akan berpindah kepada orang yang kalian gibahi. Selanjutnya, manfaat untuk orang yang digibahi adalah kejelekannya akan digerogoti dan akan diberikan untuk orang yang menggibahnya. Jadi kalau misalkan orang yang menggibahnya ini ternyata tidak memiliki amal baik, maka nanti sebagai balasan dari perbuatan gibahnya itu, Allah akan menarik kejelekan orang yang digibahi dan akan diberikan kepada orang yang menggibahnya. Jadi semakin lama semakin bertumpuklah amal kejelekan orang yang gibah ini, karena ditambahkan dengan amal kejelekan orang yang digibahinya. Jadi untungnya luar biasa, amal baiknya bisa bertambah. Keuntungannya digibahi yang kedua adalah amal kejelekannya akan dipindahkan kepada orang yang menggibahnya. Selanjutnya ada juga manfaat orang yang digibahi itu adalah ia akan senantiasa
diingat baik hal yang bersifat negatifnya dan hal yang bersifat positifnya. Ya, setidaknya ketika kita diceritakan hal yang negatif tentang kita, akan tersirat, akan tersebut juga kebaikan-kebaikan kita. Bahkan mungkin kalau misalkan ghibah itu merupakan sebuah fitnah, maka fitnah itu akan hilang dan yang ada yang tersisa adalah kebaikan kita. Ya, seperti mungkin yang sering terjadi kepada Lesti, banyak sekali yang membicarakan, menggibah Lesti, diceritakanlah kejelekannya, disindirlah rupawannya dan segala sesuatunya, tetapi akan terus dikenang bagaimana karya-karyanya, kebaikannya, kelebihannya, itu akan juga diceritakan. Artinya setiap diceritakan kekurangan, maka akan bertambah kebaikan, akan diceritakan juga keunggulan dan kebaikan orang tersebut. Selanjutnya juga kemanfaatan bagi orang yang digibahi itu adalah ia akan bisa mengetahui kesalahannya ataupun kekurangannya. Kan terkadang kita itu kalau dibicarakan oleh orang-orang yang suka kepada kita, paling menceritakan tentang kebaikan kita. Nah, kalau kita mendengarkan cerita dari orang yang menggibah kita, tentunya biasanya adalah sisi negatif dalam diri kita. Sehingga ketika kita mendengarkan sisi negatif tersebut, kita akan mendapatkan keuntungan. Karena kita bisa mengetahui hal yang kurang dalam diri kita untuk kita perbaiki. Kalau kita mengevaluasi diri sendiri terkadang sulit, kita menanyakan kepada teman-teman kita yang pro kepada kita, itu terkadang juga tidak memberikan istilahnya itu pandangan yang jelek dalam diri kita. Tapi orang yang menggibah itu tentu mereka akan terfokus kepada sisi kejelekan kita atau sisi kekurangan kita. Nah, ini kita akan mendapatkan keuntungan karena akan mendapatkan pengetahuan tentang sisi kelemahan kita, sisi kekurangan kita untuk kita perbaiki. Selanjutnya juga manfaat untuk orang yang digibahi adalah bahwa ini ya, untuk orang yang digibahi ini tidak akan ada efek sama sekali yang terjadi kepada orang tersebut yang digibahi. Ya, jadi ya, gibah itu hanya sebuah perkataan, hanya sebuah komentar yang tidak akan merubah keadaan seseorang. Tetap ia harus senantiasa berbuat baik, dan karena nanti setiap kita digibahi oleh orang lain akan ada karma juga. Ada istilah mandako duko. Barang siapa yang melakukan maka akan diperlakukan. Artinya ketika orang tersebut digibahi, maka orang yang menggibah itu akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang digibahi. Bahkan ada sebuah keterangan juga yang menjelaskan bahwa orang yang menggibah seseorang, kesalahan seseorang ya, itu tidak akan meninggal sebelum merasakan dan mengalami apa yang ia gibahkan. Jadi kalau dia itu menggibah orang lain, bahwasanya orang itu pernah mencuri, maka orang yang menggibah ini tidak akan dulu mati sebelum ia pernah melakukan apa yang ia gibahkan. Ia juga akan melakukan pencurian seperti itu. Jadi baik dan buruknya seseorang itu kita harus pendam. Pendam artinya kita tidak perlu menggibahi, menceritakan kesalahan orang lain, karena setiap orang itu berhak untuk berubah. Setiap orang itu berhak untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau kita berani menceritakan kesalahan orang lain, apalagi orang lain yang sudah tobat, naudzubillah min dzalik, nanti kita tidak akan dulu meninggal sebelum kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang kita gibahi. Kan itu repot seperti itu. Jadi kita jauhi ya, jauhi kita sama-sama untuk meninggalkan gibah. Ya, kalau misalkan kita yang menggibah juga, ada memang gibah yang diperbolehkan ketika kita ingin memberikan contoh. Ya, misalkan kita menceritakan orang lain, kesalahan orang lain, tetapi ini sebagai contoh agar tidak diikuti, kalau itu boleh. Tetapi kalau hanya menceritakan kesalahan orang lain, kejelekan orang lain itu untuk sebagai menurunkan harkat derajat manusia, ataupun mengejek orang yang kita gibahinya, maka itulah yang dosa yang dilarang dalam agama Islam. Ingat, setiap orang itu berhak untuk berubah. Setiap orang itu ada sisi gelap, ada sisi buruk, dan hal itu lumrah. Jangan sampai kita itu mengejek seseorang karena mungkin sekarang sedang kelihatan kejelekannya. Nauzubillah min dzalik, takutnya nanti kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang digibahi.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini untuk terus menebarkan hal-hal yang baik dengan cara like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.